Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu. Nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari Roma 8 ayat yang ke-26. Demikian juga Roh membantu kita dalam segala kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri menyampaikan permohonan kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata penting fungsi dari Roh Kudus dalam teks kita adalah menolong kita. Nah, saya coba ngulik gitu dari kata yang dipakai dalam bahasa asli, itu menunjukkan tentang kondisi atau suasananya gini, menolong itu gini. Kayak kita itu sedang bawa barang yang berat, entah ember yang besar begitu, dan kita bawa dan itu berat banget gitu. Nah, menolong itu dia datang, jadi pihak itu datang ke kita, dan kemudian dia mengambil salah satu sisi dari ember itu, dan dengan tangannya ikut mengangkat ember itu sama kita. Jadi, Roh itu bekerjanya dengan cara bersama dengan kita mengangkat beban bersama-sama. Dia tidak mengambil alih beban itu, tidak kemudian kita jadi nggak ngapa-ngapain gitu. Kita harus nanggung beban itu, tetapi kita nggak sendirian nanggung itu. Roh Kudus itu sedang bersama dengan kita nanggung bersama-sama beban yang sedang kita hadapi. Sehingga kita menjadi lebih ringan dan Tuhan hadir untuk menolong kita menjalani semua beban dalam kehidupan ini. Dan kalau dicocokkan dengan situasi teks pada waktu itu ketika pengikut Kristus mula-mula dalam bacaan Roma itu mengalami persekusi, mengalami banyak pergumulan, bahkan iman mereka yang harus bertumbuh sedang dalam banyak tantangan, dan disebutkan dengan keluhan yang tidak terucapkan dia menolong kita untuk berdoa. Beban yang berat seringkali membuat kita tidak mampu harus bicara apa sama Tuhan. Mau marah, kayak nggak berani, mau protes, kok kayak gimana gitu ya. Dan kita kemudian ada dalam kebimbangan-kebimbangan iman kita sendiri. Merasa saya membuat renungan ini dalam suasana batin saya yang mendengar banyak atau beberapa teman pemuda yang keterima di kampus yang mereka mau, ada yang tidak diterima di kampus yang mereka harapkan. Suasana batin itu mempengaruhi tentu cara kita berrelasi dengan Tuhan. Saya kurang apa ya Tuhan, aku udah gini, udah gitu, udah macem-macem gitu, tapi kenyataannya kok aku mau anakku sekolah di tempat yang aku mau kok nggak bisa gitu ya. Ada banyak kemungkinan, dan itu seperti kayak hanya tarikan nafas panjang saja. Mau protes kayak gimana sama Tuhan, nggak terima bagaimana, dan seterusnya ada banyak hal. Hanya seperti tarikan nafas yang panjang, tangisan yang tidak teriak tetapi tetesan air mata membuktikan kedalaman luka. Di situ Roh Kudus nolong kita untuk mengungkapkan seluruh hati kita kepada Tuhan. Dia mewakili seluruh perasaan kita yang tidak bisa kita sembunyikan, yang mungkin kita sungkan mengungkapkannya kepada Bapa. Dia yang nolong kita menyampaikannya. Roh Kudus hadir menolong setiap sahabat, saya dan setiap sahabat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan terus senantiasa menopang, Roh Kudus senantiasa menolong dalam kemurahan dan penyertaannya untuk setiap sahabat sekarang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.